Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang estimasi biaya produksi. Kami beranggotakan saya sendiri, Sadam Musa Santalum dengan NIM 715, kemudian Faren Gibran dengan NIM 716, kemudian Yasmin Jaranjani dengan NIM 717, kemudian Nana Nur Ain dengan NIM 723, kemudian Naura Azza Firdaus dengan NIM 725. Fungsi biaya ada 3, yaitu biaya total, tetap, dan variabel. Biaya total yaitu jumlah biaya tetap dan variabel. Biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun jumlah keluaran berubah. Biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan perubahan keluaran. Next. Biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek, manajer bebas mengubah penggunaan masukan variabel tetapi terjebak dengan level masukan tetap yang ada. Karena biaya dalam hal baik tetap maupun variabel. Biaya total atau total cost produksi keluaran dalam jangka pendek terdiri dari dua, yaitu pertama biaya masukan tetap dan kedua biaya masukan variabel. Kedua komponen dari biaya total jangka pendek ini disebut biaya tetap dan biaya variabel. Secara berurutan, biaya tetap atau fixed cost disimbolkan oleh FC adalah biaya yang tidak tergantung pada keluaran, seperti gambar di sebelah kanan ini. Selanjutnya ada biaya rata-rata dan marginal. Salah satu kesalahpahaman umum mengenai biaya adalah bahwa perusahaan besar memiliki biaya lebih rendah daripada perusahaan kecil, karena mereka memproduksi kuantitas keluaran yang lebih besar. Salah satu implikasi fundamental dari kelangkaan adalah bahwa untuk menghasilkan lebih banyak keluaran, lebih banyak harus dihabiskan. Rumus yang dihasilkan yaitu AFC sama dengan FC per Q. Karena biaya tidak berubah sesuai dengan keluaran, semakin banyak keluaran yang dihasilkan, biaya tetap dialokasikan pada keluaran yang semakin besar. Akibatnya, biaya tetap rata-rata menurun secara kontinu seiring dengan bertambahnya keluaran. Rumus yang dihasilkan yaitu AVC sama dengan VC dikali Q per Q. Selanjutnya yaitu biaya total rata-rata adalah analog terhadap biaya variabel rata-rata, selain memberikan ukuran biaya total per unit. Biaya total rata-rata atau average total cost didefinisikan sebagai biaya total atau TC dibagi dengan jumlah unit keluaran. Rumusnya yaitu ATC sama dengan C dikali Q per Q. Konsep biaya yang paling penting adalah biaya marginal atau tambahan. Secara konseptual, biaya marginal atau marginal cost adalah biaya memproduksi satu unit tambahan keluaran, yakni perubahan dalam biaya karena unit terakhir keluaran. Rumus yang dihasilkan yaitu MC sama dengan delta C per delta Q. Selanjutnya adalah hubungan di antara biaya-biaya. Kurva di samping ini secara grafik menggambarkan biaya total rata-rata, biaya variabel rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya marginal dalam asumsi bahwa keluaran secara tidak terbatas dapat dibagi. Hubungan di antara kurva biaya ini yang juga digambarkan dalam kurva di samping adalah sangat penting. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa kurva biaya marginal memotong kurva ATC dan AVC pada titik minimumnya. Ini mengimplikasikan bahwa ketika biaya marginal di bawah kurva biaya rata-rata menurun, dan ketika biaya marginal di atas biaya rata-rata menaik. Selanjutnya, biaya tetap dan biaya tertanam. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah ketika keluaran berubah. Satu konsep terkait disebut biaya tertanam adalah biaya yang hilang selamanya begitu telah dibayarkan, karena biaya tertanam hilang selamanya begitu dibayarkan. Biaya tertanam tidak relevan untuk pengambilan keputusan, meskipun tidak relevan dalam pembuatan keputusan, biaya tersebut mempengaruhi perhitungan terhadap laba total. Selanjutnya adalah bentuk aljabar dari fungsi biaya. Fungsi biaya memiliki banyak bentuk, tetapi fungsi biaya kubik seringkali ditemui dan sangat mendekati fungsi biaya manapun. Fungsi biaya kubik dituliskan sebagai berikut. C dikali Q sama dengan F ditambah A Q ditambah B Q kuadrat ditambah C Q kuadrat 3, di mana A, B, C adalah konstanta
konstanta. Perhatikan bahwa M mewakili biaya tetap. Dengan satu bentuk aljabar dari fungsi kubik, kita dapat secara langsung menghitung fungsi biaya marginal, yaitu Q dikali C dikali Q sama dengan F ditambah A Q ditambah B Q kuadrat ditambah C Q kuadrat 3. Fungsi biaya marginal adalah MC sama dengan Q sama dengan A ditambah 2BQ ditambah 3CQ kuadrat. Biaya marginal sederhananya adalah turunan dari fungsi biaya terhadap keluaran, yaitu MC dikali Q sama dengan DC per DQ. Sebagai contoh fungsi dari biaya turunan dari fungsi biaya kubik terhadap Q adalah DC per DQ sama dengan A ditambah 2BQ ditambah 3C kuadrat 3, yang merupakan rumus untuk biaya marginal yang diberikan di samping. Selanjutnya adalah biaya jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel karena manajer bebas menyesuaikan level semua masukan. Dalam kurva di bawah, kurva biaya rata-rata jangka pendek ATC0 digambar dengan asumsi bahwa ada beberapa faktor produksi yang tetap. Biaya total rata-rata dari produksi level keluaran Q0 dengan faktor tetap dari produksi adalah ATC0 Q0. Dalam jangka pendek, jika perusahaan menaikkan keluaran menjadi Q, perusahaan tidak dapat menyesuaikan faktor-faktor tetap, sehingga biaya rata-rata naik menjadi ATC0 Q1. Akan tetapi, dalam jangka panjang, perusahaan dapat menyesuaikan faktor-faktor tetap. Andaikan ATC1 adalah kurva biaya rata-rata sesudah perusahaan menyesuaikan faktor-faktor tetap secara optimal. Kurva biaya rata-rata jangka panjang disimbolkan LRAC dalam kurva di bawah. Di samping mendefinisikan bahwa biaya rata-rata minimum produksi alternatif level keluaran yang mengizinkan pemilihan optimal dari semua variabel produksi atau faktor-faktor tetap maupun variabel. Kurva biaya rata-rata jangka panjang adalah simpul bawah dari semua kurva biaya rata-rata jangka pendek. Selanjutnya ada skala ekonomi. Selanjutnya ada skala ekonomi. Perhatikan bahwa kurva biaya rata-rata jangka panjang dalam kurva di samping berbentuk U. Ini mengimplikasikan bahwa awalnya penambahan keluaran mengizinkan perusahaan untuk memproduksi pada biaya rata-rata jangka panjang yang lebih rendah, seperti ditunjukkan untuk keluaran antara 0 dan Q. Kondisi ini dikenal sebagai skala ekonomi. Ketika ada skala ekonomi, naiknya ukuran operasi menurunkan biaya rata-rata minimum. Sesudah satu titik seperti Q dalam kurva di samping, kenaikan lebih jauh dalam keluaran menyebabkan kenaikan biaya rata-rata. Kondisi ini dikenal sebagai skala disekonomi. Skala ekonomi ada ketika biaya rata-rata jangka panjang turun seiring dengan naiknya keluaran. Skala disekonomi ada ketika biaya rata-rata jangka panjang naik seiring dengan naiknya keluaran. Skala hasil konstan ada ketika biaya rata-rata jangka panjang tetap konstan seiring dengan naiknya keluaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.